Di BTN tellernya ada berapa kak? Apakah tunggal? Kalau misalkan di outlet memang sendiri, tapi kalau misalkan di cabang bisa sampai 4 atau 5 orang, bahkan lebih kalau di kantor cabang, karena kan nanti ada yang handle untuk MKK dan lain-lain gitu. Untuk yang backup outlet, kalau misalkan memang ada yang cuti atau yang ada yang izin. Kalau nggak lulus interview tetap dikabarin atau enggak? Biasanya sih kalau misalkan udah lebih 2 minggu sampai 1 bulan, biasanya kalau emang nggak ada info berarti nggak lulus sih gitu. Kakak di outlet betul. Cuma yang lolos aja tuh udah dijawab, dibantu jawab. Gaji sama Bank BRI BUMN satunya gede mana? Aku nggak tahu, soalnya aku belum pernah kerja di BRI juga, jadi aku nggak bisa ngebandingin maksudnya lebih besar mana ya. Biasanya tiap tahun berapa kali open recruitment kak? Aku nggak tahu sih, cuman tergantung kebutuhan kantor pusat, balik lagi aku bilang. Tapi memang biasanya sih bisa 3-4 kali, tapi itu dengan posisi yang berbeda, nggak yang misalkan CS terus, teller terus, atau GBS. Itu biasanya tergantung kebutuhan lagi, jadi open recruitmentnya nggak selalu untuk di posisi itu. Hari ini antrian teller ada berapa banyak? Hari ini udah banyak transaksinya, banyak uangnya, banyak pula nasabahnya. Hari ini nggak tahu, mungkin karena habis libur kali ya jadi rame. Tapi biasanya kalau di BTN tuh tanggal segini nggak begitu rame. Tapi ini nggak tahu kenapa jadi rame banget sih. Jam segini aja aku masih belum selesai. Biasanya aku udah selesai. Kebetulan aku itu outletnya di tempat yang rame, jadi dekat pasar, jadi ya sesepi-sepinya pasti rame sih gitu. Itu kertas apaan kak? Report harian teller. Ini apa aja yang aku kerjain di sini, ada semua. Kamu mau nanya apa, sayang, tanya aja. Selagi aku masih bisa jawab, pasti aku jawab. Pas interview user ditanya apa aja ya yang pasti
interview usernya yang mana, interview awal atau interview akhir? Kalau interview awal kan kemarin kamu udah ngerasain kan, maksudnya ditanya apa aja gitu. Akhir, kalau interview akhir sih lebih ditanya tentang kesiapan kamu, siap nggak untuk kerja di BTN dengan misalkan gajinya segini, untuk kewajiban yang akan kamu jalani seperti apa, nah nanti untuk benefit dari BTN-nya tuh seperti ini, terus apakah kamu siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, biasanya kayak gitu sih. Nanti ada tanda tangan surat pernyataan gitu. Lama banget nungguin pengumumannya, kayak ya udahlah. Kamu daerah mana? Produk BTN gitu juga Kak. Kalau misalkan interview awal, interview akhir. Nah, oh iya, sama tentang produk-produk BTN juga gitu. Kalau nggak hafal semua nggak apa-apa kok. Cuman paling nanti ditanyanya apa sih yang kamu ketahui tentang BTN. Misalkan BTN itu bang, untuk penyalur subsidi perumahan, atau misalkan apa yang kamu ketahuin aja. Misalkan berfokus pada pembiayaan perumahan, kayak gitu aja. Yang kamu ketahuin aja tentang BTN tuh lebih fokus kemana, begitu aja sih. Aku aja waktu itu sama sekali nggak hafal, malah aku tuh waktu itu blank, nggak kayak gini nih, kayak kamu kan masih bisa nanya-nanya sama aku kan. Waktu zaman aku tuh masih belum ada kayak TikTok, sharing sama teman-teman yang pernah kerja di BTN juga nggak ada. Jadi itu benar-benar sepengetahuan aku aja. Aku ditanya misalkan apa sih yang kamu ketahui tentang BTN, aku bang yang yang mengurus masalah perumahan, aku jawabnya cuman kayak gitu aja. Memang aku tanya seperti itu pada saat itu gitu. Balikpapan Kak, sabar ya. Tapi kamu udah ikut tes sampai mana? KPR ya Kak, kemarin sempat ditanya gitu juga. Iya betul, KPR itu kredit pembiayaan perumahan. Apa iya kita berdua tidak dipanggil? Sedih banget, padahal ada background di bank juga. Gimana ya kalau misalkan kita daftar, kadang terlalu, maaf banget, aku bukan yang menjudge kamu ya, maksudnya kadang kita terlalu pede juga nggak bagus, tapi kita terlalu minder juga nggak bagus. Jadi harus kayak di tengah-tengah gitu. Kadang kan kita kalau terlalu pede, oh gue nih pernah kerja di bank, ya udahlah ini gampang lah gitu. Itu biasanya yang bakal ngebikin kita nggak tahu dari mana dinilainya akan kurang bagus. Tapi kadang kita juga yang terlalu, oh kayaknya gue nggak masuk deh, jadi hilang kepercayaan diri. Itu juga sama, biasanya jadi bikin drop juga. Jadi lebih kayak ke ya udah biasa aja. Pokoknya kalau misalnya kamu lagi interview ya, kalau misalkan memang ditanya ya kamu jawab. Tapi kalau misalnya memang gak ditanya, nggak usah kamu yang maksudnya nyodorin duluan. Takutnya nanti malah ditanya kesana kesini, malah kamu ketemu titik yang memang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kak Indan pecek berapa bulan ya, nggak tahu aku say. Halo Kak, halo. Tapi emang benar ya Kak, katanya malah cari yang fresh graduate yang belum pernah nyemplung ke bank sama sekali. Enggak kok, waktu itu aku daftar, aku pengalaman di BCA 2 tahun setengah, 2 tahun 3 bulan atau 4 bulan gitu. Tapi aku masuk, alhamdulillah. Kak, aku tadi habis interview awal. Hai Fadin, interviewnya di daerah mana? Udah sampai mana? Katanya infonya kapan lagi? Halo Kak, lama nggak live. Iya, aku biasanya kalau misalkan Sabtu Minggu itu memang waktunya untuk keluarga. Jadi kayaknya kalau misalkan aku live di rumah tuh agak sedikit rempong, karena aku masih ada baby gitu. Anak aku juga masih sekitar 1,5 tahun. Jadi kayaknya untuk live itu takut direcokin. Maaf ya, paling aku bisa live-nya di kantor aja. Soalnya ada yang nggak ditanya apa-apa lolos ke tahap selanjutnya Kak, tergantung rekruter. Nah ini yang aku maksud kemarin. Interview awal itu biasanya cuma ditanya-tanya kayak seputaran pribadi, bahkan cuma ditanya nama doang, nama ayah, nama ibu, udah
udah selesai, ternyata dia lulus, malah yang ngomong panjang lebar kemana-mana itu yang gak lulus. Makanya maksud aku, kita tuh jangan yang nyodorin duluan gitu, nanti takutnya malah kita tuh terkesan berlebihan. Mending apa yang mereka tanya ya kita jawab, yang penting feedback ketika kita ngomong itu baik, jelas, lugas, tegas gitu. Aku juga kerja di bank Kak, tapi bagian asal. Oh ya. Kak, biasa panggilan magang mandiri berapa minggu Kak? Biasa panggilan magang mandiri, aku nggak tahu kalau mandiri, aku di BTN. Oke, Surabaya Kak. Wah, sukses ya Fadin, semoga lolos ke tahap selanjutnya, bisa ikut di tes kultur fit atau psikotes dan sampai tahap akhir. Kak, psikotes BTN itu online apa offline ya? Untuk teman-teman kemarin yang sudah tes sih online ya, jadi nanti kamu dikasih link gitu untuk akses. Habis interview awal tesnya apalagi? Kultur fit kalau sekarang, kalau dulu langsung psikotes, kalau sekarang ada tambahan namanya kultur fit. Nah itu untuk pengetahuan kamu seputar akhlak BUMN gitu. Kak, aku kemarin gak dapat panggilan buat interview, masa? Coba ditunggu dulu selama 6 bulan, kalau misalkan memang gak ada, baru nanti kamu coba lamar lagi ya. Kak, lamar kerja di Bank BTN gimana? Kamu coba cek di VT aku yang kemarin tentang lowongan kerja di BTN, di situ ada linknya, nanti kamu coba buka dulu. Lagi nunggu tahap psikotes nih, habis telepon. Ya ampun, Ade, semoga kamu lolos ya sampai tahap akhir. Soalnya kamu paling aktif banget nih masuk di live TikTok aku. Semoga ada kabar baik ya. Semoga sampai akhir dan bisa gabung jadi BTNers. Oke? Semangat. Kak, kultur fit tes sama psikotes sama atau beda-beda? Jadi kalau kultur fit itu lebih ke pengetahuan kamu tentang akhlak BUMN. Nanti untuk informasinya teman-teman bisa akses di Google, cari aja akhlak BUMN. Nah karena di situ tuh nanti kalian kayak ditanya untuk akhlak BUMN sudah sesuai belum dengan kepribadian teman-teman gitu. Aryani Kustia, hai Cik, teman SMP nih. Aryani Kustia, Aryani itu yang tinggal di Telaga Bestari bukan sih? Seingat aku ya, maaf ya kalau aku lupa. Udah lama banget, udah berapa tahun? Udah ada mungkin 11 tahun yang lalu ya. Udah berapa lama Kak berkarir di BTN? Aku di BTN itu udah hampir 7 tahun. Jeff Gal, udah ada info undangan buat psikotes belum teman-teman domisili manapun? Teman-teman ayo dong bantu jawab nih temannya. Setahu aku ya Jeff Gal kemarin tuh udah ada info psikotes daerah Jakarta sama Surabaya deh kayaknya, kemarin juga udah ada. Kak, berapa hari baru keluar hasil kalau habis ikut psikotes Bank BTN? Biasanya sih kemarin teman-teman yang kemarin ikut tuh 2 hari juga udah ada keluar, tapi kamu jangan berkecil hati, tunggu aja sampai 2 minggu maksimalnya gitu. Kak, kalau gagal di tes kesehatan bisa daftar lagi, nunggu berapa lama? Bisa kok, biasanya sih 6 bulan setelah kamu ikut rekrutmen sebelumnya. Jabodetabek udah sampai kultur fit guys. Tuh, Jakarta kemarin malah udah sampai psikotes loh hari ini kalau nggak salah. Kemarin tuh ada yang DM aku, ada yang psikotes hari ini kalau nggak salah sih gitu. Soalnya aku baru baca tadi pagi sih. Kalau tes kesehatan itu dites apa aja ya? Untuk tes kesehatan itu pokoknya kamu dites dari atas sampai bawah, dari mata, telinga, mulut, paru-paru, terus sampai urin, darah, itu semuanya dites. Semuanya dites buta warna. Kalau misalkan minus, gigi bolong itu biasanya kalau nggak parah-parah banget masih bisa. Di BTN pun silinder masih bisa, kecuali buta warna itu sih yang nggak bisa sih. Kalau mau kerja di bank boleh pakai behel nggak ya? Boleh. Yang penting nanti untuk karetnya ya, untuk karetnya itu jangan yang warna-warna mencolok. Biasanya untuk warna-warna yang natural aja gitu.
maksimal apply umur berapa. Untuk yang kemarin itu 24 tahun, pokoknya selama kamu belum ulang tahun ke 25 itu masih bisa daftar. Kalau minus kak boleh silinder pun boleh kok teman-teman, yang penting nggak buta warna, itu sih yang paling penting. Kak, MCU gigi baru cabut, gigi bungsu sama gigi tengah ngaruh nggak ya MCU nanti? Enggak sih, yang penting enggak yang kayak depan gitu. Kalau depan kan kita kan ketemu nasabah pasti ngobrol, nggak mungkin ompong gitu ya. Paling kalau emang mau diakalin pakai gigi palsu gitu. Kontraknya berapa lama? Di BTN itu nggak ada sistem kontrak. Di BTN itu 1 tahun statusnya kamu jadi pegawai, calon pegawai. Setelah 1 tahun kamu langsung jadi pegawai tetap. Jadi nggak ada sistem kontrak. Nggak usah takut, masa iya udah tesnya capek-capek beribu-ribu orang ikutan tes malah jadi kontrak. Enggak, di BTN enggak gitu. BTN menghargai setiap prosesnya teman-teman. Jadi setelah 1 tahun langsung kok diangkat jadi pegawai tetap gitu. Perbedaan BTN sama syariah apa? Sebenarnya sama aja kok, sama-sama pas rekrutmen juga sama, cuma nanti pas penempatan ada yang di syariah sama yang di konvensional gitu. Kapan ada loker untuk teller kak? Untuk teller aku belum tahu, biasanya nanti saat BTN banyak membutuhkan, karena tiap tahun tuh kan pasti ada yang alih status, ada yang pensiun, jadi pasti membutuhkan yang baru-baru. Yang pasti tiap tahun sih pasti ada. Kalau misalkan 25 tahun ada pengalaman di BCA, BNI bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus 24 tahun belum ulang tahun ke 25 walaupun ada pengalaman di bank ya teman-teman. Bank BTN selalu di hati dengan akhlak membangun negeri. BTNers pasti orang BTN ya. Kak, bisa apply lamaran kerja kantor cabang langsung tanpa ada loker? Nggak bisa sayang, semua prosesnya untuk pendaftaran itu apply via web. Teman-teman login di webnya BTN atau bisa Google juga rekrutmen Bank BTN, nanti keluar kok di situ. Untuk CS sambil kuliah bisa nggak kak? Bisa, tapi kuliahnya S2, soalnya pas daftar harus sudah punya ijazah S1. Minimal S1 ya. Untuk yang posisi kemarin sih S1. Apply yang kemarin kapan pengumumannya kak? Udah banyak kok, tapi tiap kotak tuh beda-beda, aku juga nggak bisa pastiin. Aku juga tahu dari teman-teman yang sering join live aku gitu. Yang kayak yang bikin gagal di tahap awal apa ya? Tahap awalnya tuh apa? Administrasi kah? Atau pas interview awal? Kalau udah punya pengalaman di BCA sama di BNI suka ada nilai tambahan nggak kak? Insya Allah sih ada, tapi yang penting kamu jangan yang bertinggi hati gitu, jangan yang sombong gitu saat di interview atau gimana, karena biasanya kalau misalkan kita punya pengalaman di bank sebelumnya tuh kadang kan kita kayak ada gue pasti lolos nih karena gue ada pengalaman di sebelumnya. Itu nggak menjamin ya teman-teman, karena kadang kita terlalu pede juga nggak bagus, nanti kelihatannya kita terlalu gimana gitu, karena kan yang nanti ngetes kita saat interview awal itu kan orang-orang psikologi, jadi mereka tuh tahu dari gestur, dari cara kita ngomong, cara kita duduk segala macam tuh dinilai, jadi mereka tahu. Jadi kalau bisa yang normal-normal aja, yang sewajarnya aja gitu. Tuh baru interview tadi banget. Cacan, kamu daerah mana? Jarak interview awal ke next step berapa lama? Kalau yang kemarin teman-teman yang lain malah ada yang 3 hari udah langsung untuk tes selanjutnya. BTN itu bank tabungan negara. Iya betul. Kayak yang bikin gagal di tahap administrasi apa ya? Aku juga kurang tahu, mungkin bisa jadi dinilai atau di kampus atau gimana, aku juga nggak tahu. Atau bisa jadi dari pengalaman dan lain-lain, aku juga nggak tahu. Hai kakak, salam dari KC Palangkaraya. Halo Nau. Halo kak. Kak, biasanya tes psikotesnya itu online apa offline? Setahu aku sih kalau yang kemarin itu semuanya pada online. Nanti kalian dikirim link-linknya untuk akses gitu.
Kak, loker buat umur 25 tahun di BTN biasanya yang sering buka bagian apa? Kamu bisa coba pro hire, cuman itu ada keahlian khusus, kayak misalkan kamu ya udah mahir dalam bidang tertentu sih biasanya gitu. Kan terlamaran langsung ke bank BTN bisa nggak bisa, semua sekarang prosesnya online semua, nggak ada yang drop CV tuh di kantor cabang tuh nggak ada. Mbak, BTN kalau udah 3 tahun jadi tetap, hei nggak usah 3 tahun, 1 tahun di BTN langsung jadi karyawan tetap. Jangan takut teman-teman, jangan takut, pokoknya di BTN itu 1 tahun langsung jadi karyawan tetap. Kalau untuk psikotes itu materinya apa aja, teman-teman bisa akses di Google kok, itu kurang lebih sama seperti itu, kayak gambar-gambar, nanti sinonim, anonim, gitu-gitu deh pokoknya sama. Kalau udah tes kultur fit, tes apa lagi, nanti kamu tesnya psikotes teman-teman, nanti bisa lanjut ke psikotes. Nanti psikotesnya online juga, jadi bisa dari rumah. Waktu aku prosesnya malah dari awal sampai akhir itu semuanya offline, jadi aku harus datang ke Jakarta Harmoni waktu itu karena aku ikut yang Jabodetabek, jadi setiap prosesnya aku datang ke sana. Untuk teman-teman sekarang agak dimudahkan, bisa lewat online, jadi lebih bisa dari rumah gitu. Kalau belum ada pengalaman di bank boleh nggak sih? Boleh, teman aku malah baru lulus, dia daftar itu bisa langsung masuk kok. Kalau buat video perkenalan itu harus full body atau close up aja bebas, selagi untuk pencahayaannya bagus, cara bicaranya bagus, dan untuk pengambilan gambarnya juga bagus. Kalau bisa di tempat yang jernih ya, pakai pakaian yang sopan, yang rapi, tidak lecak gitu. Kak, kerjanya nyari nasabah juga ya? Malah aku yang dicari nasabah, orang pada setoran, aku sih nggak nyari nasabah kebetulan, karena posisinya kalau frontliner itu stay di kantor. Lagi buka loker ya Kak, lokernya lihat di mana? Kamu ketinggalan, say, baru close untuk lowongannya. Nanti kalau misalkan ada lagi pasti aku share, makanya teman-teman jangan lupa follow TikTok aku. Biasanya kalau aku ada informasi mengenai rekrutmen BTN aku selalu share gitu, jadi jangan sampai ketinggalan. Kak, lemburan BTN sampai nginep di kantor nggak pernah sih, aku nggak pernah selama ini nginep di kantor, nggak. Aku pulang malam aja kayaknya bisa dihitung jari deh, selama setahun itu mungkin 2 kali atau 3 kali, selebihnya aku pulang on time. Kak, teller apa CS? Aku aku teller sayang. Salam dari PT Kereta Api Indonesia. Halo, salam BUMN. Ya Allah, Masya Allah, udah nyampe kemana-mana ya. Papa jalan silaturahmi ya teman-teman. Pegawai tetapnya itu tes lagi ya Kak? Enggak sayang, jadi untuk pegawai tetapnya, jadi gini, kamu masuk di BTN selama 1 tahun itu statusnya calon pegawai. Selama status kamu calon pegawai, kalau bisa jangan sampai absen. Kayak misalkan sering gak masuk atau sering sakit, itu akan menjadi penilaian. Dan attitude-nya juga dijaga, etikanya dijaga, terus kinerjanya juga dijaga. Pokoknya selagi kamu baik-baik aja, tidak ada masalah, itu langsung kok direkomendasi sama kantor cabang kamu untuk jadi pegawai tetap. Di BTN itu selagi kitanya baik-baik aja, nggak akan ada yang mempersulit, tenang aja. ATM lupa taruh di mana, apa harus bikin surat kehilangan polisi dulu baru ke bank cetak kartu lagi? Betul, harus ada surat kehilangan dari kepolisian ya. Jadi dibawa juga buku tabungan dan kartu identitasnya gitu. Kamu nanya apakah sudah keluar informasi untuk bagian CSK? Udah banyak sayang, udah sampai ada yang psikotes, ada yang baru interview awal, ada yang baru kultur fit tuh. Cepat berarti ya jenjang karirnya, bagus, alhamdulillah. Makanya nih ya, waktu itu tuh aku sebelum masuk sini aku juga ikut tes di Bank Mandiri, ikut Kria juga. Tapi pas aku ditelepon sama BTN untuk tanda tangan untuk datang untuk pengarahan akhir, membawa pelengkapan ijazah dan lain-lain, itu kalau nggak salah di hari Jumat, aku disuruh datang hari Selasa. Nah, hari Seninnya aku ditelepon sama Bank Mandiri untuk datang. Nah, aku bingung yang mana dulu ya,
cuman aku mikir kalau mandiri sistemnya sama BCA, 1 tahun kontrak itu selama 3 tahun, dan itu pun juga susah untuk jadi alih status ke karyawannya. Jadi aku coba di BTN, walaupun memang aku tuh juga belum tahu di BTN tuh prosesnya seperti apa, tapi alhamdulillah aku di BTN ternyata prosesnya seperti itu, 1 tahun calon pegawai, selebihnya langsung jadi karyawan tetap. Kemarin aku dapat panggilan dari Bank BTN tapi telat buka SMS-nya. Solusinya gimana ya? Ya mungkin pas saat tes kamu nggak datang dianggap gugur kali. Aku nggak tahu sih kalau itu ya sayang. Kalau BB nggak ideal apakah ngaruh waktu MCU? By the way aku kurus. Ya udah mulai dari sekarang banyakin makan aja, makan yang manis-manis kayak coklat, kayak makan malam coba ya. Ya seenggaknya ngejar BB, yang penting nggak terlalu kurus banget sih, biasanya bisa. Temen aku juga ada kok yang nggak proporsional banget tapi alhamdulillah dia juga lulus. Untuk daerah Padang kok belum ada lagi infonya? Aku nggak tahu ya teman-teman. Jadi gini, aku di sini tuh biasanya nge-share untuk rekrutmen aja atau informasi BTN atau yang aku ketahui, tapi masalah lulus enggaknya, informasi dari mana-mana aku nggak tahu, itu bukan wewenang aku. Aku pun tahunya dari teman-teman yang sering live TikTok aku, sering ngasih informasi, kak aku lolos kak aku ke tahap ini kak, gitu. Kakak kenapa BUMN harus ada tinggi badannya? Emang kalau mau kerja orang pendek gak bisa kerja ya? Sedih soal TB. Enggak gitu, enggak cuman BUMN saya, untuk semua bank. Setahu aku ya di bank semuanya minimal kalau perempuan di 155 cm, laki-laki di 160. Jadi enggak cuman di BUMN aja, kayaknya semua bank. Tapi balik lagi ya, itu kan kebijakan perusahaan, kita tuh juga nggak tahu. Teman-teman minum dulu ya, aus. Di KAI juga pakai tinggi kok teman-teman, loh sama kan, berarti nggak cuma di bank. Biasanya sih hampir semua perusahaan itu menerapkan untuk tinggi badan, untuk standarnya gitu deh. Aku juga kurang tahu ya, itu kan permintaan dari perusahaan. Kak, gigi bolong yang masih bisa ditolerir itu kayak gimana? Soalnya aku ada 3 bolong. Waktu itu sih aku ada 1 bolong dan itu aku belum tambal, alhamdulillah sih lulus. Tapi kalau misalkan memang selagi kamu ada waktu untuk diperbaiki aja dulu, kayak misalkan ditambal atau misalkan dibersihin karang giginya, itu coba. Sama-sama BUMN ya kak. Iya, kalau baru lulus bisa pakai SKL nggak? Karena ijazah belum keluar, nggak bisa sayang, harus pakai ijazah. Kalau teman satu daerah udah dapat notifikasi SMS atau email dan yang nggak dapat itu berarti yang nggak lolos ya? Biasanya sih iya, tapi coba ditunggu aja sampai 2 mingguan. Kalau memang nggak ada berarti memang nggak lolos, nanti dicoba lagi daftar di rekrutmen selanjutnya ya. Minimal tinggi badan berapa kak? 155 cm untuk perempuan, laki-laki di 160 cm. BTN mana kak? Aku BTN salah satu di Jakarta teman-teman. Kak, kalau lolos interview awal kira-kira berapa hari nunggu info tahapan selanjutnya? Sepengalaman aku waktu itu, aku tuh cuma 2 minggu. Tapi untuk proses yang kemarin itu ternyata cepet banget. Cepet banget, 3 hari atau 2 hari tuh udah dapet info. Ya ampun, kamu baik banget sih selalu kirim gift, tapi sebenarnya aku nggak tahu giftnya itu buat apa. Nah, kalau back office nggak pakai tinggi badan ya? Sama, semua sama. Kak, kalau gigi habis dicabut, bogang itu nggak apa-apa atau harus dipasang gigi palsu dulu? Kalau misalkan selagi di dalam nggak apa-apa kali sayang. Kalau misalkan di luar, di depan gitu mungkin harus pasang gigi palsu. Lulusan SMA tanpa pengalaman bisa sayang. Salam satu atap kakak, halo Rey. Kak,
Kak, kalau pakai behel gimana Kak? Boleh, yang penting untuk karetnya jangan terlalu warna-warna yang mencolok. Kalau bisa warna-warna yang kayak transparan, atau warna-warna yang apa ya, yang natural-natural gitu deh setahu aku. Kak, CS tuh penempatannya seluruh Indonesia atau sesuai domisili? Biasanya kalau misalkan CS teller itu sesuai domisili ya teman-teman. Cuma nanti saat pengarahan akhir nanti teman-teman diminta dan ditanya siap nggak kalau misalkan ditempatkan di mana aja, dalam tanda kutip masih di Indonesia gitu. Nanti kita disuruh tanda tangan itu. Waktu itu aku tanda tangan, tapi memang kalau CS teller sih biasanya masih nggak jauh-jauh dari domisili, kecuali kayak ODP gitu, dia pasti dilempar ke daerah-daerah gitu. Mau tanya Kak, tes Bank BTN setelah psikotes, kultur fit tes setelah itu apa ya Kak? Psikotes. Nanti setelah itu tesnya psikotes teman-teman. Nanti belajar aja bisa dari Google karena di situ banyak. Kak, cara lamar kerja di bank gimana? Kamu bisa scroll TikTok aku. Di situ tentang pengalaman, tentang informasi rekrutmen. Di situ ada linknya. Nanti kamu coba cari aja di Google, atau bisa juga langsung rekrutmen Bank BTN. Di situ nanti daftarnya, tapi untuk sekarang belum ada lowongan, belum ada open recruitment gitu. D3 bisa Kak? Bisa, biasanya nanti bagian teller, cuman untuk sekarang belum buka. Kak, spill pertanyaan interview awal dong, besok mau interview awal. Interview awal tuh nggak usah dipikirin sih, paling lebih ke perkenalan diri sama kamu, tentang pengalaman kamu kerja kalau emang yang udah bekerja, atau tentang prestasi apa yang udah kamu dapetin. Yang penting nanti jawabnya nggak usah sombong dan lain-lain, dijaga juga attitude-nya dari awal datang ke BTN-nya sampai dengan pulang, karena nanti di setiap sudut tuh kamu pasti akan diliatin, dipantau dari cara ngomong, cara ketawa dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai ketawa yang berlebihan, hahaha gitu-gitu, terbahak-bahak, itu tolong dijaga juga. BTN kerjanya di belakang gitu bagian apa Kak? Back office ada macam-macam, bagiannya banyak. Kalau aku sebutin di sini nggak kelar nih sampai hari ini, sampai besok kayaknya. Kak, interview harus pakai heels nggak atau bisa pakai flat shoes? Diusahakan banget pakai heels ya teman-teman, karena untuk melihat maksudnya gimana ya, pokoknya kalau pakai heels itu kelihatan lebih bagus aja sih, jadi kayak ada nilai plusnya. Kalau jangan pakai flat shoes ya kayak main jatuhnya, bukan mau interview kerja. Kak, bagi tips lulus interview dong. Pokoknya santai, kalau ngomong yang jelas, yang lugas, nggak yang kayak menye-menye kayak anak kecil. Yang penting mah kamu jaga etika, jaga attitude kayak gitu-gitu sih.